Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali lagi di channel Fadlan Hilal Farm. Kali ini saya akan melakukan penyemprotan hama pada tanaman dengan menggunakan obat insek dan fungi. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Yang pertama funginya adalah antrakol ya, antrakol seperti ini. Kemudian karena banyak semut, kita pakai regen ya. Kemudian ini yang ampuh juga adalah alika, kemudian chloromide, kemudian ini adalah perekat ya, perekat dan perata pestisida. Nah, seperti ini yang saya gunakan. Nanti saya akan campur ke 16 liter air ini untuk kita lakukan plant paste atau penyemprotan hama ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nanti saya akan videokan ya. Kita campur dulu ke dalam tangki ini ya, untuk kita lakukan penyemprotan hama atau plant paste. Seperti itu. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan ada 4 untuk fungi dan inseknya, kemudian 1 perekat. Oke, seperti itu. Saya akan campur lagi ya kawan-kawan. Jadi yang pertama saya akan campur dulu antrakol ya, antrakol dengan dosis 4 sendok teh ya, 4 sendok teh atau 2 sendok makan pada 1 tangki air ya, seperti ini. 1, 2. Jadi ini untuk mengantisipasi busuk akar ya kawan-kawan, busuk akar. 2, 3. Nah, 4 ya, 4 kita tambah sedikit. Nah, 4 ini karena tidak full tadi ya. Nah, jadi seperti itu kita masukkan antrakol ya. Oke, selanjutnya kita masukkan regen ya. Oke, regen sebentar ya kawan-kawan, saya buka dulu semuanya, kemudian saya masukkan ke sini. Jadi seperti ini kawan-kawan, kita masukkan regennya untuk fungi ya. Kita masukkan dulu sebagai insek ya, mohon maaf, insek. Nah, seperti ini saya menggunakan regen merah. Ini cocok untuk insek-insek seperti semut. Nah, kita masukkan 1 seperti ini ya, 1 tutupnya ya. Oke, nah ini kita masukkan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan alikanya ya, alikanya 1 botol, 1 tutup juga ya, atau kita berikan alika 2 ya, 2. Nah, ini kenapa saya menggunakan hanya 1 tutup regen, karena nanti akan dibantu oleh chloromide ya. Oke, 1. Kemudian ini 2. Oke, sudah 2 alika. Oke, selanjutnya kita gunakan chloromide ya, chloromide. Nah, kita campur saja di tutup regen ya, seperti ini. Nah, kita gunakan 1. Oke, ini kita akan siramkan ke area tanaman durian yang saya bersihkan ya. Jadi seperti itu kawan-kawan.
Nah, nanti saya akan buka dulu ininya untuk perekatnya ya. Kita buat atau kita campur banyak ya untuk perekatnya. Jadi seperti itu dosisnya. Ini 1, regen 1, chloromide 1, kemudian Andrakol 4, ini 4 sendok teh, karena untuk mengantisipasi busuk akar ya, atau namanya Phytophthora cinnamon. Kemudian ini untuk sebagai fungi juga, dan ada 2 insek yang kita gunakan, masing-masing kita gunakan 1 tutupnya ya, regen dengan chloromide. Oke, seperti itu kawan-kawan. Saya akan buka dulu ya, karena saya tidak bisa videokan. Ini kita akan buka perekatnya, dan perekatnya ini kita gunakan 2 atau 3 ya, 3 tutup karena musim hujan. Jadi seperti itu kawan-kawan, karena untuk tanaman durian saya itu banyak terserang oleh hawar daun, dan kecurigaan saya bahwa ada juga yang kuning ya daunnya. Nah, kita akan semprot ya, dan semua tanaman-tanaman yang ada di dalam termasuk mangga. Namun untuk skala prioritas karena terserang itu hama, saya gunakan untuk tanaman durian yang baru di blok durian saya yang baru saya buka ya, dan baru saya bersihkan, dan sudah kita bersihkan per batang, dan kita akan lakukan plant pest secepatnya ya, untuk mengantisipasi penularan gangguan hama. Oke, seperti itu. Saya buka dulu perekatnya ya. Jadi seperti ini kawan-kawan, ini sudah terbuka ya, terbuka. Untuk perekatnya kita gunakan gunakan setengah tutup ya, karena aturannya di sini 2 ml, dan ini tutup ini 160 ml. Jadi kita gunakan tidak apa-apa banyak ya kawan-kawan. Ini untuk mencegah jangan sampai, karena musim hujan, jangan sampai kita selesai melakukan penyemprotan hama kemudian hujan. Nah, itu berbahaya, karena sama halnya dengan bohong ya kalau kita tidak menggunakan perekat. Nah, jadi penggunaan perekatnya ini kira-kira 100 ml ya, karena ada ukurannya di sini 120 ml, 160 ml. Dan ini untuk aturan pemakaiannya itu 2 ml. Bisa dilihat ya kawan-kawan, 2. Ini pemakaiannya ini seperti ini. Konsentrasi pemakaian 0,2%, 2 ml per liter larutan. Jadi karena 16 liter berarti ternyata kita pakai ini ya, 1 tutup ya perekatnya seperti ini, karena air yang ada dalam kan 16 liter. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita tumpahkan perekatnya. Nah, ini untuk mengantisipasi ya kawan-kawan, jangan sampai setelah kita melakukan penyemprotan sama dengan bohong, karena tidak tinggal di apa namanya dibawa oleh air hujan ya, karena ini hujan deras ya, itu tidak berefek ya. Nah, kalau kita gunakan perekat seperti ini, maka otomatis ini akan tinggal di daun-daun tanaman, di batang, dan di akar. Oke, seperti itu kawan-kawan. Nah, kita tutup kembali. Jadi ini untuk mengantisipasi untuk serangan jamur dan hawar daun ya, karena saya melihat gejala pada tanaman durian saya yang baru 2 bulan saya tanam. Nah, itu sangat kuning ya, dan tanaman-tanaman durian saya yang lain, tanaman alpukat juga ada juga yang kuning. Nah, dan kita akan semprot ya. Oke, setelah seperti itu kita aduk dulu ya, kita aduk sebelum kita
gunakan. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah ini kita aduk ya, kita aduk sampai merata, semua bahan tercampur dengan baik. Di dalamnya sudah ada insek untuk hama pada tanaman, contoh semut, belalang, dan hama-hama yang lain, hewan-hewan yang lain, kutu kebul. Nah ini sudah bisa dibasmi ya. Kemudian untuk jamur, nah ini sudah ada tadi alika dan antrakol ya sebagai fungisida ya. Dan kita tambahkan perekat. Nah, jadi seperti itu, hanya beberapa bahan ya, 5 bahan ya. Perekat, kemudian alika, kemudian kloromide, kemudian regen, kemudian antrakol. Jadi seperti itu kawan-kawan cara saya untuk penyemprotan hama atau plant pest pada tanaman durian yang terkena hawar daun, daun kuning karena jamur atau serangan hewan-hewan seperti semut dan lain-lain. Oke, seperti itu. Setelah seperti ini siap untuk kita gunakan ya kawan-kawan. Nah ini, seperti itu, siap untuk kita gunakan. Oke, nanti saya akan mudah-mudahan bisa saya videokan nanti pada saat saya melakukan plant pest atau penyemprotan pada tanaman. Oke, seperti ini kawan-kawan, kita akan lakukan plant pest ya. Ini terkena hawar daun dan curiganya di bawah ini ada jamur ya. Seperti ini kawan-kawan, kita akan lakukan plant pest. Nah ini daunnya terkena hawar daun dan ini bolong-bolong ya. Kita akan semprot ya seperti ini, semprot secara menyeluruh. Ini juga area batang semuanya harus terkena ya, karena kita menggunakan fungisida tadi. Nih, oke, seperti itu. Seperti itu kawan-kawan. Nah, oke, kita pindah lagi tanaman berikutnya. Ini baru-baru saya bersihkan ya kawan-kawan. Semuanya sudah bersih per batang seperti ini. Ini nampak kuning sekali daunnya ya. Kita semprot seperti ini kawan-kawan, semua harus terkena. Oke, supaya seperti ini. Ini masih usia 2 bulan ya, habis tanam. Nah, area bawahnya juga kita semprot ya kawan-kawan, karena kita menggunakan fungisida tadi. Oke, seperti itu. Batang yang kedua durian musangking ya. Dan selanjutnya ini ya, kita lihat ya kawan-kawan, daunnya ini habis ya, ini terserang oleh hama. Nah ini, jadi kita semprot ya area bawah dulu. Nah ini keriting-keriting daunnya, ini area bawahnya bocornya, kemudian di atas harus terkena semua ya kawan-kawan, seperti ini. Nah ini area pucuk-pucuknya ini, nah, sampai ke bawah, nah, terkena semua. Oke, seperti itu. Dan itu pohon yang ketiga. Nah, selanjutnya ya kawan-kawan, ini saya lakukan penyemprotan sore hari ya kawan-kawan. Nah seperti ini kawan-kawan, durian musangking juga. Ini sudah 3 pohon durian musangking kita semprot seperti ini. Ini untuk menjaga hama-hamanya ini, sehingga durian ini bisa tumbuh sehat, cepat besar. Nah insyaallah kita hanya berikhtiar, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ini pohon yang keempat durian musangking juga ya. Nah ini seperti ini, saya bersihkan area batangnya saja seperti ini ya kawan-kawan. Nah ini juga durian musangking ya. Nah, walaupun ini nampak sehat, tapi tetap kita harus lakukan penyemprotan ya.
Nah ini seperti ini, kita semprot semua area bawah batang. Kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Walaupun ya saya sendiri tidak terlalu rutin untuk melakukan penyemprotan, tapi minimal saya lakukan penyemprotan ya. Nah, daripada tidak sama sekali kawan-kawan, nah, itu sangat berbahaya bagi tanaman. Dan contohnya seperti ini baru 2 bulan. Oke, pohon yang kelima. Selanjutnya yang di bawah, area bawah itu pohon yang ke-6. Ini dia kawan-kawan. Nah ini tinggi sekali gulmanya, kita mau semprot juga. Nah, ini masih sehat juga ya kelihatan, tapi tidak apa-apa kita semprot untuk mengantisipasi ya. Nah seperti ini kawan-kawan, dengan bahan yang saya gunakan tadi. Oke, mudah-mudahan sehat. Oke, pohon yang ke-6. Oke, sudah, kita menuju ke area bawah. Ini yang parah ya kawan-kawan, ini sangat parah ya. Durian montong ini sudah habis daunnya. Kita akan coba testimoni dengan menggunakan yang tadi ini, karena keriput daunnya habis. Nah, dan kita akan coba ya, tidak apa-apa karena ini adalah testimoni ya, percobaan. Dan apabila berhasil, alhamdulillah. Nah, saya tidak ganti dulu karena apa namanya, itu sebagai pembelajaran bagi saya. Oke, pohon yang ke-7, ini pohon yang ke-8 ya. Ini juga durian musangking, ini keriting daun ya kawan-kawan. Nah, ini kita kasih banyak-banyak memang. Ini baru saya tanam 2 bulan, yang padahal bibitnya ini sangat segar waktu saya tanam ya. Karena terserang oleh hama, karena banyaknya gulma. Nah seperti itu jadinya. Oke, pohon ke-7 selesai. Kita lanjut lagi. Ini pohon yang ke-8. Oh ini kita lihat ya. Oh, cepat sekali pertumbuhan gulma di sini ya kawan-kawan, di kebun saya ini. Nah ini durian montong ya. Pohon yang ke-8. Oke, kita semprot. Supaya inseknya tidak datang, kita semprot seperti ini. Nah kita sudah menggunakan juga perekat tadi, mudah-mudahan tidak terbawa oleh air hujan. Pohon ke-8 menuju ke pohon ke-9 ya. Nah ini juga terkena hawar daun ya kawan-kawan, ini sangat kuning. Nah bisa dilihat ya, ini terlambat kita lakukan penyemprotan, maka is dead, tewas. Ini durian montong juga ya. Ini kita antisipasi memang, mudah-mudahan nanti segar. Nah ini hamanya seperti ini kawan-kawan, ini terlihat ya hamanya, hama itu yang mengganggu daun. Oke, 9 menuju ke pohon yang ke-10. Nah ini juga durian montong ya kawan-kawan, semua kuning ya, durian montongnya seperti ini. Kita semprot lagi. Oke, mudah-mudahan segar. Nah semuanya harus terkena ya. Oke, ini pohon yang ke-10 atas ya, durian montong juga. Ini bahaya. Ini semutnya ya kawan-kawan, semutnya fungsi daripada regen dan kloromid tadi. Nah, ini terserang oleh semut ini, durian montong ya. Biarkan. Ini parah. Kalau kita tidak lakukan plain paste atau penyemprotan hama, maka durian ini bisa tewas ya. Untung cepat
saya lihat, dan kita harus segera kendalikan ya. Kalau ada seperti itu terkena hawar daun atau daun kuning seperti itu, cepat kita kendalikan ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut area sini ya. Nah, ini juga sangat keriting super tembaga ya. Nah, ini harus terkena semua, area batang, area daun, atas bawah harus terkena. Nah, seperti ini. Mumpung masih kecil, mudah-mudahan bisa tumbuh subur ya. Oke, super tembaga pohon yang ke-11. Pohon yang ke-11, 10. Nah, 11, 12 ya, 12. Ini pohon ke-13 ya. Nah, ini durian musangking, ini hampir juga kawan-kawan. Ini terkerumuni oleh gulma dan banyak binatang-binatang yang ada di areanya. Jadi area piringannya ini kita semprot juga supaya jamurnya itu tidak sampai ke area tanaman. Oke, pohon 14. Nah, ini pohon yang terakhir 15 ya. 15. Karena sudah tadi di sana ya, sudah di sana tadi kita lakukan penyemprotan. Ini juga durian musangking ya kawan-kawan. Ini keriting daunnya. Padahal bibitnya segar sekali waktu saya lakukan penanaman ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, ini sarang semut ya. Nah, kita semprot masuk supaya semutnya itu lari terbirit-birit, dan hama-hama lain ya, hewan-hewan kecil itu pengganggu untuk tanaman. Oke, seperti itu kawan-kawan. Nah, sangat simpel sekali penyemprotan saya. Nah, namun itu seperti itulah, harus dilakukan tiap 2 minggu ya standarnya. Tapi karena kadang agak kesulitan juga untuk pembelian herbisida dan insek, fungi, pestisida. Jadi seperti itu. Yang jelasnya kawan-kawan, asal kita lihat seperti ini kita cepat tangani ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, dan mengikuti video-video saya berikutnya. Karena esensi daripada video saya adalah untuk membantu anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan pembangunan sarana ibadah di sekitar saya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam perkebunan Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke area dalam untuk melakukan plant paste atau penyemprotan.